kehebatan lapar ataupun kehebatan puasa, bahwa puasa ini bukan hanya itu sebenarnya, faedahnya banyak sekali. Termasuk mandek iki donga. Wong sing ngeleh niku dungane mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat yang saya muliakan, mari pertemuan malam hari ini kita awali dengan ummul kitab. Semoga pengajian kitab Tanqihul Qaul bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi insan yang lebih bisa mendekatkan diri dengan ilmu-ilmu yang bersama-sama kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil jam'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral azmi syekhina wa masyayikhina wal asatidina wal muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwatina ala kulli syai'in qadir jami'i syekhina wa murad rahim. Khususan ila mu'alifi hadzal kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi. Allahumma warhamhum shallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u wa talatuna fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi war rahati. Bab yang ke-34 tentang fadilah mengurangi daripada makan, tidur dan juga istirahat. Wa fil khabari annal akla ala Sibai yurasul barosa. Dalam satu khobar dikatakan bahwa sesungguhnya makan di atas kenyang atau terlalu kenyang atau kekenyangan bisa mendatangkan dari penyakit baros. Baros itu penyakit belang. Ternyata makan yang terlalu kenyang dan ini terus menerus continue akan bisa mendatangkan penyakit baros ataupun belang, penyakit kulit. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salatatun utawi perkara telu iku turisu nekaaken apane salasah qaswatal qalbi ing atose ati. Hubbun naumi demene turu, wa hubbur rohati lan demene ngaso, wa hubbul akli lan demene mangan.
Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utesapane wong iku sabu'a warek sapa man fid dunya ing dalem donya sabu'an madmuman kanthi warek sing den wada syariat iku ja'a bakale luwe niku ngeleh luwe bahasa kitab nekaaken luwe yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Waman lan ote sapane wong iku ja'a lamun luwe atau ngeleh sapa man fid dunya ing dalam dunya sabu'a mongko bakale wareg sapa man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Nah, hadis Nabi ini menerangkan bahwa ada 3 perkara yang bisa mendatangkan kerasnya hati. Hati ini bisa keras dalam artian sulit untuk dimasuki nasihat, sulit untuk menerima perkara-perkara yang baik karena 3 perkara atau 3 sebab. Yang pertama adalah hubun naum, di mana orang ini suka dengan banyak tidur. Hubun naum berarti suka dengan tidur, terlalu banyak tidur. Oke. Melebihi dari batas kesehatan. Kan batas kesehatan kalau secara medis kan 8 jam maksimal kan, maksimal 8 jam atau mungkin ideal secara medis. Nah, tidur yang berlebihan mungkin sampai 10-12 jam per hari, ini efeknya adalah di samping kesehatan secara fisik, tapi juga hati kita, hati orang yang banyak tidur ini akan menjadi keras hatinya, sehingga sulit dimasuki nasihat ataupun hal-hal yang sekiranya baik. Yang pertama itu. Yang kedua, hubur rohah, suka dengan istirahat, seneng layah-layah, nyantai-nyantai, istirahat, pokoknya nyantai-nyantai, ora turu niku nggih ternyata juga qaswatal qulub. Yang ketiga, hubul akli, suka dengan makan, demen demen makan, ini pun juga ternyata menjadikan hatinya ini keras ataupun hatinya sulit untuk bisa dimasuki hal-hal yang baik. Ini perkara 3, manakala berlebihan ternyata juga berdampak negatif, baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi syariat, agama. Sehingga memang paling ideal adalah yang sedang-sedang. Al-umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang, tidak terlalu dan tidak kekurangan, yang sedang-sedang. Tidur yang sedang, makan ya yang sedang-sedang, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak. Begitu juga istirahat juga yang sedang-sedang. Karena memang Nabi sendiri suka dengan perkara yang sedang-sedang dalam segala halnya, apapun itu. Kemudian man sabu'a fid dunya ja'a yaumal qiyamati. Orang yang ketika di dunia ini kenyang terus, suka dengan makan banyak, kenyang, dan kenyangnya adalah madmuman yang dicacat oleh agama, berarti makan terlalu kekenyangan,
suka dengan makan makanan yang enak-enak, sehingga apa namanya, menurut istilah pesantren dikatakan Abdul Butun, kawulane weteng, sing kok pikir ming isi perut, makan enak, mayoran dan seterusnya, ini sehingga terlalu kekenyangan, maka nanti di yaumul qiyamah dia datang dengan keadaan lapar, dalam keadaan lapar. Tapi sebaliknya orang yang di dunia ini sering-sering lapar, tirakat, artinya memang sering puasa, makan secukupnya, pola hidupnya sederhana, ya kan, makan, minum, dan apapun sederhana, secukupnya, maka nanti datang di hari akhir dalam keadaan dia kenyang, tercukupi. Ini bisa digambarkan bahwa orang yang berlebihan hidup di dunia ini nanti justru ketika di akhirat nanti akan kekurangan. Karena enak ini, ar-rohah, enak, ini memang jatah kita nanti di akhirat. Orang muslim itu memang banyak batasan di dunia. Tidak boleh hidup dengan enak-enak, hidup dengan nyantai-nyantai, tapi ada ketentuan-ketentuan, ada batasan, sehingga memang dikatakan orang muslim atau orang Islam ini harus mengikuti apa yang menjadi syariat. Seperti apa Nabi dalam pola makannya, Nabi dalam pola tidurnya, dalam istirahatnya. Ini yang kita ikuti. Sehingga uswatun hasanah yang paling terbaik ya Nabi. Adapun ulama, kiai itu sebagai penerus, sebagai apa namanya, penyambung daripada sunnah Nabi. Tapi yang mesti kita ikuti, yang paling hak adalah kanjeng Nabi. Maka kita berkiblat, ya sebenarnya berkiblat kepada kanjeng Nabi. Gandeng dewe niku ora nemoni Nabi, orang ngerti seperti apa yang sebenarnya, ya kan. Kita mengikuti dawuh-dawuh dalam kitab para salafus sholih, para ulama, para kiai sebagai penyambung lidah, penerus daripada kanjeng Nabi. Tapi yang kita ikuti ya hanya kanjeng Nabi sebenarnya, seperti itu. Seperti misalnya Nabi telah mengatakan diharamkannya orang laki-laki menggunakan perhiasan yang berlebihan, termasuk memakai sutra yang asli. Bagi laki-laki diharamkan memakai apa namanya, mas-masan, kan itu dilarang secara syariat bagi laki-laki. Karena apa? Sutra, mas-masan untuk laki-laki ini adalah nanti apa namanya, pakaian yang akan dipersiapkan di surga, kan seperti itu. Wong arep disiapkan nang swarga kok wis digosek nang donya, kan ngoten nggih. Kira-kira kan seperti itu. Sehingga enggak etis lah. Enggak etis bagi kita seorang laki-laki. Makan enak juga seperti itu. Nanti makan enak sepuasnya, sekenyangnya nanti di surga. Maka ketika di dunia hanya sederhana. Ini yang diharapkan seperti itu. Sehingga Nabi dawuh, man akala faqash sibai faqad akalal haram. Barang siapa makan di atas kenyang, berarti kekenyangan, kewargen, ngasih lara wetenge, nggih, faqad akala haram. Maka sebenarnya dia adalah makan perkara yang haram. Jadi seperti ini, sahabat-sahabat. Makan itu adalah hukum awalnya adalah mubah. Makan, tidur, minum, ini kan memang mubah. Makanya kan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan.
Kan dawuhnya seperti itu. Berpakaian juga seperti itu. Nah, pola hidup di dunia ini kan tidak boleh berlebih-lebihan. Hukum makan, berpakaian, minum, tidur, ini hukumnya mubah. Artinya mubah itu satu hukum di mana kita diperbolehkan melakukan hal tersebut. Oke. Ketika dilakukan tidak berpahala dan ketika ditinggalkan juga tidak berdosa. Itu namanya mubah. Nah, tapi makan, minum, berpakaian, tidur bisa menjadi hukum haram. Dari mubah bisa haram. Kapan bisa dihukumi hukum haram? Ketika makan, minum ini berlebih-lebihan. Sehingga berdampak negatif bagi kesehatan. Tadi loro wetenge. Jadi loro wetenge. Loro wetenge dadi akhirnya sholatnya barang yuk terkendala, misalnya seperti itu, kan berlebihan. Tidur yang terlalu banyak, akhirnya waktu sholat akhirnya ora tangi kan, karena banyak tidur. Akhirnya sholatnya qadha dan seterusnya. Kan ini efek negatifnya kan seperti itu. Bisa menjadi hukum haram, manakala berlebih-lebihan sehingga berdampak negatif. Tapi makan itu sendiri bisa dihukumi wajib. Wajib. Kapan dihukumi wajib? Yaitu ketika kita tidak makan akan mengakibatkan kematian. Kan seperti itu. Dalam fikih dikatakan satu bab. Hukum makan bangkai misalnya kan haram. Hukum makan hewan yang memang secara syariat diharamkan, ikan tetap haram. Tapi bisa dihukumi boleh, bahkan menjadi wajib, manakala dalam contohnya ada orang tersesat di hutan, perbekalan habis, kemudian mencari makanan yang halal tidak ditemukan. Buah-buahan, iwak atau napa nggih ora nemokke. Anane yaiku makanan yang haram. Dia sangat kelaparan, fisiknya drop, sehingga kalau nggak makan bisa berdampak sampai ke kematian, meninggal. Anane ming tikus werok misalnya, yang ditemukan di situ, kan? Apa boleh makan itu? Boleh, diperbolehkan. Bukan berarti halal, tapi boleh. Haram yang di situ diperbolehkan karena darurat syar'i, bersifat darurat atau terpaksa harus makan itu. Pilihannya aku nek ora mangan mati, tapi nek mangan haram, maka justru malah harus makan. Demi apa? Menjaga nyawa, mempertahankan nyawa. Ini lebih diutamakan daripada menghindari makan haram. Nah, ini contohnya. Dalam kasus seperti itu maka boleh, tapi bersifat darurat, artinya hanya sebatas nek wis kekuatannya pulih nggih pun aja njuk wah jebul enak ya disate diteruske sehat wis mboten pareng sing ngoten niku nggih. Ya berobat pun seperti itu kan. Kita berobat yang halal, yang tidak najis, ya kan. Nek memang masih bisa ditemukan, tapi nek terpaksa iki obatnya anane mingki tok. Sama nek orang ngonsumsi iki wah iki iso nyamari mengko. Orang ming tambah parah tapi malah iso mati. Padahal itu misalnya obat yang najis atau obat yang haram, berasal dari perkara yang haram. Maka bagaimana hukumnya? Ya boleh, hanya sebatas itu. Najis yang dimakfu, haram yang dimakfu, di ngapura. Karena
ternyata mempertahankan nyawa akan lebih utama daripada mengkonsumsi perkara yang haram. Seperti itu contohnya. Maka makan, minum, tidur dari asal mubah bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, dan juga bisa menjadi makruh. Makruh. Sahur, berbuka, sahur itu sunnah dilakukan. Sunnah. Seperti itu kan. Tidur juga menjadi sunnah. Tidur dengan niatan nanti saya tidur niat mau bangun jam 2 tahajud. Tidur kita ini dihukumi sunnah dan berpahala. Kan lumayan. Kita niat tidur berpahala. Asal niatnya api. Erek napa? Salat tahajud, erek deres Quran tengah wengi, tadarus. Ini adalah tidur yang berpahala. Tapi nek niat wis beda, aku rek turu mengko nek tangi rek ngerampok omahe tanggane misalnya. Lah, bagaimana hukumnya nek seperti itu? Niat jelek asal belum dilakukan belum berdosa. Ngono Mas. Jadi niat elek niku nek urung lakoni Allah nguwahi rukhsah kemurahan, gurung dicatat dosa. Tapi niat apik kok urung lakoni wis berpahala. Itulah kemurahane pangeran namanya. Kita buat niatan tangi turu mengko rek ngerampok omahe tanggane. Kek ndek niat urung lakoni urung dosa. Tapi nek dhewe niat aku tangi turu mengko erek tahajud. Meskipun ora sida tangi, ya mungkin cara tangi ya minangkul atok nguyuh lebare mancal kumpul meneh. Ya ana sing model ngoten lho. Lah niki wis dihitung ganjaran. Itu satu kemurahan. Murah banget. Sehingga monggo diilmoni lah. Kita diilmoni apapun yang kita lakukan itu dengan ilmu akan berpahala semuanya kok. Makan diniati wis sing apik. Aku mangan monggo men kuat ngibadahe, salate iso kuat. Kerjane iso kuat lancar. Makan kita sudah berpahala. Makan ada kayak kerja golek nafkah anak bojo. Kan bagus kan? Lihat yang tulus, yang baik. Nah, seperti itu. Maka monggo hal-hal yang baik yang memang mubah secara syariat kita niyati dengan sebaik mungkin agar apa? Berpahala. Jadi setiap apapun yang kita lakukan ini berpahala. Ini namanya ilmu. Namanya ilmu. Sehingga kadang-kadang orang melihat secara zahir ahli ibadah, tapi dia tidak disertai dengan ilmu, maka pahalanya hanya sedikit. Sementara yang pas-pasan ibadah, tapi dia penuh dengan ilmu, makanya akan bisa berlipat ganda pahalanya. Itulah bedanya wong sing bodoh karo wong sing pinter. Wong bodoh karo wong pinter itu yang mriku niku. Para sahabat yang saya muliakan, kemudian Nabi juga memberikan satu nasihat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'u. Sayyidul amali utawi bendorone ngamal iku al-ju'u luwe ngeleh. Wa qala Nabiyyu al-ju'u mukhul ibadah. Al-ju'u utawi luwe iku mukhul ibadati dadi napa istilahnya dadi utamane ngibadah. Ternyata lapar ini menjadikan sayyidul amal. Tuan daripada amal. Juragane ngamal. Juragane ngamal. Karena dengan
lapar ini semua amaliyah kita akan lebih bisa diterima, akan bisa lebih mengena sasaran. Karena apa? Keterangannya ketika kita lihat dari keterangan bahwa ju' atau lapar ini akan menurunkan kadar syahwat kita. Jadi gini, manusia kan ada unsur hawa nafsu, syahwat, ada unsur akal pikiran. Kadang-kadang akal pikiran manusia ini lebih dominan, tapi kadang waktu syahwatlah yang lebih dominan. Nafsu, syahwat yang akan lebih dominan. Yang menjadikan syahwat ini naik atau syahwat ini kuat adalah fisik yang kuat. Nah, fisik yang kuat terdapat di makanan. Ketika makan banyak, fisiknya kuat, maka syahwat akan meningkat. Nah, syahwat cenderung al-amarah bisu', yaitu memerintahkan kepada kejelekan. Nah, syahwat akan cenderung memerintahkan kepada kejelekan. Pegah ibadah, aras-arasen, pinginnya wis nyantai-nyantai, pinginnya malah maksiat. Ini syahwat. Ya. Sementara ju' ataupun lapar ini akan mengurangi daripada syahwat. Sehingga ketika kita dalam posisi puasa, ya, keadaan fisik ini agak melemah, maka yang dominan adalah pikiran kita ini. Nah, pikiran ini memerintahkan hal-hal yang baik. Seperti itu. Sehingga ketika manusia ini sifatnya seperti halnya malaikat, maka pasti semuanya akan baik. Tidak ada manusia yang maksiat. Kenapa manusia kadang-kadang maksiat, kadang baik. Ini kan kadang-kadang ngoten niku. Iki wingi iki apik, saiki kok rada gampang jengkel ngopo. Nah. Ya itu karena ada unsur syahwat, ada unsur akal pikiran. Kalau malaikat kan hanya dikasih pikiran tanpa syahwat. Jadi tidak ada kepinginan yang apa-apa, hanya sendika dawuh Gusti Allah itu tok, itu malaikat. Nah, maka kita ini ketika puasa dibuat seperti sifatnya malaikat. Kita dibuat seperti sifatnya malaikat, yaitu hanya dominan akal pikiran, sehingga ibadah kita ini benar-benar bisa maksimal, bisa konsen. Nah, itu satu terkait dengan apa? Faedah daripada lapar. Melemahkan syahwat, membangkitkan daripada ibadah karena cenderung kepada pikirannya. Seperti itu. Sayyidul amal al-ju'u. Kemudian ju' ataupun lapar ini pun juga menjadi muhul ibadah. Muhul itu bisa dikatakan otak daripada ibadah. Otaknya ibadah. Dengan lapar maka ibadah ini akan bisa berkualitas. Seperti itu maksudnya. Karena dengan otak kholisoha ataupun bisa dikatakan dalam tafsirnya adalah memurnikan ibadah. Memurnikan ibadah. Kalau dewe niku nek pas poso ngeten iki deres Quran kan rasanya enak. Orang mikir panganan panjen poso kan. Sehingga deres sak jus barang ngeten niku ya enteng wae karena tidak ada yang kita pikirkan makanan hanya ya nanti nek buka kan ngoten niku mawon. Tapi nek mboten poso kan pengen pas deres urung suwe ngono kadang-kadang ya ana bakso liwat ting-ting ya. Kayaknya kok enak, leren sih bakso sih. Engko mburi masak apa mambu ngono ya. Konsene wis bubar ya kan. Tapi nek poso kan tertahan memang al-imsak kan tertahan. Nah,
ada waktu khusus nanti untuk kita makan, kan seperti itu. Sehingga lebih bisa konsen, bisa lebih murni dalam kita beribadah. Itu yang dikatakan muhul ibadah. Para sahabat yang saya muliakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katsura ta'amuhu katsura adabuhu. Bahkan Nabi mengatakan orang yang banyak makan maka juga banyak adabnya. Wong niku sing akeh mangane mengko akeh siksane. Bil habsi wal hisabi wal lu'mi wa ta'yiri. Dengan bil habsi, di sel nggih, dihisab, dicacat oleh syariat. Ini ketika makan yang banyak. Maka kembali lagi bahwa kita ini puasa, kenapa diwajibkan dalam 1 bulan di bulan Ramadan ini? Karena untuk melatih diri agar kita benar-benar bisa lebih khusyuk dalam beribadah, sehingga tujuan ketakwaan ini akan lebih mudah dicapai dengan kita lapar dan dahaga. Itu satu. Yang kedua, agar kita bisa juga merasakan bagaimana kepayahan orang yang kurang dalam sisi ekonominya, para fakir yang kadang-kadang setiap hari belum tentu makan, sering-sering lapar, agar kita bisa juga merasakan ternyata susah menjadi orang yang kekurangan, sehingga kita bisa mengetahui tentang kekurangan, tentang kesusahan, kerepotan orang yang memang secara ekonomi ini sangat kekurangan. Itu faedah. Sudah seperti itu nantinya akan timbul perasaan yang lebih halus, ya kan? Perasaan yang lebih bisa membangkitkan bagaimana kita bisa berbagi, sehingga kan zakat ini kan menjadi penutup daripada puasa kita, berbagi kepada sesama dengan kewajiban zakat fitrah ataupun zakatul mal. Ini tujuan daripada puasa. Para sahabat yang saya muliakan, yang terakhir mungkin kami juga menyinggung terkait dengan kehebatan lapar ataupun kehebatan puasa, bahwa puasa ini bukan hanya itu, sebenarnya faedahnya banyak sekali, termasuk mandek iki donga. Wong sing ngeleh niku dongane mandi. Mandeke donga. Jadi bagaimana kita ini biar doa kita ini diijabah, ya salah satu konsepnya harus dengan perut yang lapar. Maka ketika di pesantren kan banyak sekali ditemukan ijazah amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan puasa. Ngamal iki, ayat iki ning sampean engko poso seminggu. Poso seminggu. Dengan puasa beramal, ya, mengamalkan ayat-ayat Quran, ijazah dari para kiai, dan dibarengi dengan puasa akan lebih menyempurnakan amal-amalnya. Karena itu tadi, bahwa puasa ini akan menjadikan doa kita akan lebih diijabah lah. Maka kan kaya napa nggih, kewan niku kan
ana sing jenis rumangkang. Rumangkang niku kewan ya sing alusan lah, sing biasa diingon, kebo sapi, kambing kan seperti itu. Nah, itu kan yang kewan yang model rumangkang itu kan kesukaannya adalah makan. Kemudian hewan yang bisa dikatakan satu galak ataupun binatang buas, ini kepuasannya, kesukaannya adalah mengganggu ataupun mencelakai yang lain. Jadi kaya macan niku nek kurung ngelarani liyane niku urung marem rasane. Kan seperti itu. Manusia ini bisa seperti bersifat hewan yang alusan, bisa juga bersifat seperti hewan yang itu tadi yang keras seperti macan, serigala ataupun ular. Ya. Kalau kita teliti, nek dhewe kok dicokot ning wedhus barang ngoten niku lak ya ora ana efek sing ya kan, ya paling-paling ning abuh ngono tok. Lara. Tapi kapan ketika kita bertemu dengan ular, orang menyokot tok tapi nyembur, nah ini kan bahaya. Sampai kematian kan seperti itu. Karena berbisa, upas. Kenapa bisa seperti itu? Karena hewan-hewan tadi itu ahli tirakat ternyata. Kaya ulon itu lah ya makan bukan tiap hari kan, tapi setengah bulan sekali. Jadi kan ahli tirakat, kuat ngeleh, sekali makan ya banyak. Tapi ternyata ya berbisa kan, ditakuti oleh siapa saja kan, nah, seperti itu. Harimau kan juga seperti itu, kolo-kolo lemangan. Nah, tapi berwibawa, memang berwibawa. Nah, manusia juga seperti itu, bisa berwibawa seperti halnya harimau, asalkan gelem tirakat, gelem prihatin, makan yang sedikit, syukur-syukur ahli puasa. Nah, ini mungkin pandangan yang lain daripada faedah puasa itu sendiri, faedah yang lain. Para sahabat yang saya muliakan, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Tanghil Qaul dalam bab yang ke-34 ini tentang fadilah makan, mengurangi makan, mengurangi tidur dan juga mengurangi istirahat. Nah, semoga kita bisa mengambil apa yang menjadi hikmah dari fadilah ini sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi dawuh-dawuh Rasul, kita bisa mengurangi makan dengan faedah yang tadi disampaikan, mengurangi tidur dan juga istirahat. Karena ini semuanya tentunya berfaedah bagi kita, karena dasarnya orang mukmin ini memang hidup di dunia, ini dibatasi, ora oleh enak-enakan, ora oleh bermewah-mewahan. Karena apa? Nanti kita akan berenak-enakan, bermewah-mewahan di surga, kan seperti itu. Bedanya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.